Terkadang masa liburan justru terasa paling sepi. 9 liburan di kota kelahiranku. Hari-hari liburku terasa sepi. Bangun tidur hingga siang dan langsung makan. Sehabis makan, aku pergi ke kompleks kehakiman di Utan Kayu, yaitu ke rumah Ruben dan Susilo. Sengaja kuhabiskan waktuku di luar rumah, karena hati ini lagi marah dan kesel. Tapi harus marah dengan siapa? Apakah aku harus marah dengan biktinku sendiri? Karena aku gak diizinkan pergi camping, akhirnya Ozzy diambil orang. Yang jelas, aku lagi bete di rumah. Sebaiknya kuajak Silo dan Ruben main ice skating di Patal Senayan. Buatku, ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa galauku, walau hanya beberapa saat saja. Di sini, aku sengaja menawarkan diri kepada cewek-cewek yang baru belajar ice skating untuk mengajarinya. Dan biasanya, di saat mulai belajar jalan, terpaksa aku harus memegang tangannya. Dan ketika dia hilang keseimbangan, terpaksa dia harus memelukku. Aku sengaja pasang badan. Sik. Lumayan dapat pelukannya. Oh, maaf ya. Katanya malu. Ya, gak apa-apa. Jawabku. Bahkan tak jarang aku pun harus terjatuh karena menahan dorongan dan pelukannya yang membuat hilang keseimbanganku juga. Akibatnya, kami terjatuh sambil berpelukan. Lumayan sakit, tapi enak gitu loh. aku baru selesai makan malam. Tiba-tiba Biktin memanggilku. Bolin, besok pagi kau antar Datuk ke Lampung yo. Soalnya yang lain gak ngerti tentang Lampung, cuma kau yang tahu. Yo dak apo-apo, saya yang antar Datuk ke Lampung. Kalau begitu, siap-siaplah. Besok pagi, Mang Ahmad yang ngantarin ke terminal busnya. Yolah, kami siap-siap dulu yo. Aku dan Datukku baru saja sampai di terminal jurusan Merah. Ayo Tok. Sambil ku pegang tangan Datukku, tapi malah Datukku gak mau ku pimpin karena dia masih merasa kuat jalannya. Merah! 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 Terdengar teriakan sang kondektur bus. Ayo Datuk. Ajakku pada Datukku. Kali ini dia gak nolak ketika ku pimpin dengan memegang tangannya saat mau naik ke bus. Ayo Tok, pelan-pelan aja Tok. Ketika kami sudah masuk bus, ternyata penumpangnya sudah hampir penuh. Terpaksa kami harus duduk agak ke belakang. Saat melewati bangku pertama, aku sempat melihat ternyata aku sedang diamati oleh 3 gadis. Permisi ya. Sapaku. Oh ya Mas, silakan. Jawabnya santun dengan logat Jawa. Perlahan-lahan ku pimpin Datukku karena takut terjatuh. Kami dapat duduk di bangku tengah. Setelah 15 menit menunggu, bus kami pun berangkat. Datukku duduk di pinggir jendela karena dia mau melihat-lihat.
turunkan setelan tempat dudukku untuk posisi tidur, dan ku coba untuk bisa tertidur. Bus kami sudah hampir 2 jam perjalanan. Tetap saja Aku gak bisa tidur. Belum lagi, aku hanya mendengar percakapan gadis-gadis tanggung yang duduk di depan. Suaranya terdengar sampai ke belakang. Terkadang mereka ngobrol dengan supir bus dengan akrabnya. Padahal mereka seperti masih SMP dan mungkin kakaknya SMU. Setelah 2 jam perjalanan, bus kami pun berhenti di sebuah restoran Padang. Dan semua penumpang dipersilakan untuk makan. Aku dan datukku duduk persis di depan kasir. Dan tak lama datang pelayannya mengantar 2 mangkok cuci tangan. Karena datuk ingin ke kamar mandi, aku pun mengantarnya. Sebelumnya, kutinggalkan jaketku di kursi meja kami. Ketika kami kembali ke meja makan, ternyata di sebelah meja makan yang telah kami pesan sudah diisi oleh gadis-gadis cantik yang satu bus dengan kami. Kemudian kupersilakan datukku duduk. Aku sempat melirik ke arah gadis-gadis cantik itu, dan mereka memberiku senyum yang kubalas dengan senyum. Datuk makan dulu aja, saya mau ke WC dulu. Dan kutinggalkan datuk makan duluan. Ketika aku keluar dari WC dan menuju ke meja, aku sempat berpapasan dengan kakak dari gadis-gadis yang duduk di sebelah meja makan kami. Setelah saling memberi senyum, aku sempat tersadar kalau gadis ini cukup tinggi. Lebih tinggi dari Ozzy, bahkan lebih cantik. Cuma kelihatannya belum cukup dewasa. Aduh, aku lapar berat nih! Ketika melihat hidangan di meja, langsung aku sikat dulu gulai kikil dan gulai otaknya. Sampai-sampai aku lupakan tentang gadis-gadis yang duduk di sebelah meja kami. Dengan lahapnya aku makan. Dan ketika aku mendengar suara ketawa dari gadis-gadis itu, aku pun melirik ke arah mereka. Dan mereka semua tersenyum. Saat itu aku melihat ke arah mereka, sambil kubalas dengan tersenyum pula. Mungkin mereka heran melihat aku makan dengan lahapnya, hingga jadi perhatian mereka. Ya lapar! Wok! Setelah itu, bus kami melanjutkan perjalanan menuju ke Merak. Aku membaca koran yang kubeli di terminal tadi pagi, dan belum sempat kubaca. Aku langsung membaca tentang Indonesia U19 yang menjuarai Piala AFF setelah mengalahkan Vietnam dengan adu penalti. Setelah 20 tahun, baru sekarang Indonesia bisa menjuarainya lagi. Berarti ini cukup langka, bisa juara lagi. Hayo, kamu bangkit lagi Indonesiaku! Kamu bisa! Garuda di dadaku, dalam hatiku. Aku harus pelan-pelan memimpin datukku berjalan. Ketika antrean kami tinggal 10 meter mencapai loket karcis, sayup-sayup terdengar.
Gadis-gadis tadi lagi tawar-menawar harga kamar dengan anak buah kapal. Dan kelihatannya mereka sedang mencari orang yang tepat untuk bergabung sekamar. Setelah kami mendapatkan karcis dan mau masuk ke kapal, tiba-tiba gadis-gadis itu menghampiriku. "Gadis, maaf ya mas. Mas kan cuma berdua sama Datuk ya?" "Bolin, kan dari tadi juga memang kami berdua. Ada apa?" Jawabku balik bertanya. "Begini mas, kami mau ambil kamar. Satu kamarnya 400.000. Di dalamnya ada 4 tempat tidur. Kami cuma mau ambil 2 tempat tidur. Gimana kalau yang 2-nya mas yang ambil sama datuknya? Karena kami takut kalau nanti sekamar dengan orang jahat." "Oh gitu? Good idea. Tapi apa kalian gak takut sekamar dengan kami? Yang serem menakutkan ini?" Si mas bisa aja bercandanya. "Ya ndak lah. Kami juga lihat-lihat orang kok mas." "Bercanda boleh kan? Ya udah, kita gabung aja. Jadi berapa bayarnya?" 200 mas. "Oke. Nih tolong kalian yang kasih uangnya sama ABK-nya. Sambil kuberikan uangnya." Makasih ya mas. "Sama-sama," jawabku sambil kuberikan senyuman khas aku. Kami pun akhirnya bersama-sama naik ke kapal. Dan datukku pun kelihatan senang, karena mereka juga sambil membantu memimpin datukku. Dan sesekali mereka bilang, "Pelan-pelan aja datuk." Setelah kami sampai di kamar, aku tawarkan kepada gadis-gadis ini. Nah, kalian boleh pilih tempat tidurnya. Gak, mas aja yang pilih dulu." Kalau kita yang mana aja? "Iya, kalau gitu yang sebelah kiri aja lah." Silakan mas. "Makasih ya." Akhirnya aku suruh datuk duduk di tempat tidurnya. Dan ku taruh jaketku di tempat tidurku, yang posisinya di atas tempat tidur datukku. Sementara kelihatan gadis-gadis ini pun sibuk mengatur barang dan tempat tidurnya. Kelihatannya kakak dari gadis-gadis ini tidurnya di atas juga, sejajar denganku. Perjalanan menuju Lampung malam itu awalnya terasa biasa saja. Aku cuma berniat mengantar datuk pulang kampung. Tapi aku gak pernah menyangka, di atas kapal feri itu, aku akan bertemu dengan seseorang yang perlahan membuat perjalanan panjang ini jadi terasa berbeda. Oh ya, kita belum berkenalan? Belum sempat kuberi salam, mereka sudah lebih dulu memberiku salam. Oh ya mas, saya Imelda. Dan 2 ini adik saya. Poppy, Voni. Saya Bolin, dan ini datuk saya. Tujuan kami mau ke Tanjung Karang. Kalau Imelda dan adik-adik mau kemana?
Sama Mas, tapi kami tinggalnya di Geruntang. Oh gitu? Jawabku. Perkenalan kami ini membuat hubungan kami lebih akrab lagi. Sudah seperti satu keluarga saja. Wah, cukup tinggi ya tempat tidurnya. Saya coba dulu naik ke tempat tidurnya ya. Oh ya, silakan Mas. Aku coba rebahan sejenak. Sementara datukku bersama Poppy dan Foni asyik bercerita. Setelah kurang dari 1 jam, terdengar terompet kapal 3 kali berbunyi. Pertanda kapal mulai meninggalkan dermaganya. Setelah kapal sudah berjalan 30 menit, aku turun dari tempat tidurku. Datuk, mau makan gak? Gak, nanti aja. Atau mau dibelikan kue-kue? Lemper atau risoles? Gak juga. Dan ketika aku mau keluar, sempat kutawarkan juga kepada Imelda dan adiknya. Saya mau keluar dulu ya. Titip datuk ya. Kalian mau pesan apa? Di kantin banyak makanan loh. Gak usah Mas, makasih. Kita masih ada cemilannya. Oh ya, kalau gak ada yang dipesan. Saya tinggal dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Aku langsung ke kantin dan pesan teh manis sambil makan lemper dan kroket. Setelah aku selesai minum teh manis, aku pun langsung pergi mencari tempat di pinggir kapal. Sambil menikmati pemandangan laut dengan pulau-pulau kecilnya. Ini penyeberangan Selat Sunda. Oh, itu Gunung Krakatau yang dulu sempat menjadi perhatian dunia saat meletus. Karena banyak memakan korban. Dari tadi, aku menikmati pemandangan laut yang menawan hatiku. Karena begitu indah dipandang mata. Suatu perpaduan antara birunya laut dan hijaunya pepohonan yang menghiasi pulau-pulau kecil. Pemandangan itu tampak di saat kapal kami melintasinya. Terkadang kapal kami pun berlintasan dengan kapal yang menuju ke arah Merak. Lama aku terhanyut dalam deburan-deburan ombak yang terbelah oleh kapal kami yang sedang berjalan. Kembali hatiku terasa sepi, manakala tiba-tiba muncul bayang-bayang osi yang muncul di antara alun-alun gelombang laut. Seketika membuat mataku berkaca-kaca. Ketika aku berusaha menahan jatuhnya air mataku, sambil memalingkan mataku dari alunan gelombang ke arah kananku. oh, ternyata ada Imelda yang sedang menikmati pemandangan laut juga. tak jauh dari tempatku berdiri. Pasti dia sudah melihatku terlebih dahulu. Kadang hidup mempertemukan seseorang di waktu yang tidak pernah kita duga. Bukan di tempat mewah, bukan juga di suasana romantis seperti di film, tapi justru di tengah perjalanan panjang, di atas kapal feri tua yang membelah gelapnya Selat Sunda. Malam itu, aku hanya ingin mengantar datuk pulang ke Lampung. Hatiku masih berantakan karena bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar hilang. Aku pikir perjalanan ini hanya akan jadi perjalanan biasa.
Sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang gadis bernama Imelda. Dan sejak malam itu, laut, angin, dan suara ombak seolah menjadi saksi kalau hati yang patah ternyata masih bisa jatuh cinta lagi. Perlahan-lahan aku mendekati Imelda yang kelihatannya masih menikmati birunya laut bersama gelombangnya. Aduh, asik sendiri aja nih. Mas Bolin, tadi saya lihat Mas lagi serius menatap birunya laut. Tapi saya gak berani mendekat, takut mengganggu Mas. Gak apa-apa. Malah senang kalau ada yang mau menemaniku Melda ke Lampung dalam rangka liburan sekolah ya. Iya Mas, kami sedang libur sekolah. Jadi kami pulang kampung, kangen dengan keluarga. Oh, saya kira ke Lampung jalan-jalan. Memangnya di mana sekolahnya? Saya dan adik saya sekolah di Jogja, Mas. Kalau boleh tahu sekolahnya apa? Kami sekolah di Santa Maria, Jogja. Saya SMP kelas 2. Foni kelas 1. Sementara Poppy kelas 6 SD. Oh, I see. Saya salut kalian. Baru SMP sudah merantau. Saya aja sudah SMU baru berani merantau. Padahal cowok loh. Mas, jangan suka bercanda begitu dong. Mas kan sudah mahasiswa. Bahkan kuliahnya aja di UI lagi. Kita kan tadi ngobrol sama datuknya kalau cucunya semua kuliah di UI. Kakak, ini salah. Saya juga masih kelas 1 SMU kok. Maaf Mas, sepertinya Mas memandang kita masih anak-anak yang gak pantas untuk diajak bicara ya. Gak mungkin datuknya cerita bohong. Nayo, Jangan bohong sama Mas. Mana Mas percaya yang secantik kamu gak punya pacar? oh, masa aku harus bilang? Wow, gitu karena pujian Mas. Cius mas, aku gak punya pacar. Dulu ada, tapi sekarang udah putus. Sejak saya ke Jogja, dia pacaran lagi sama teman dekat saya. Ini yang buat saya sedih. Kok malah sama teman sendiri? Oh, kok bisa kebetulan sama ya? Melda kan tadi lihat saya sedang melamun. Karena saya juga belum lama putus sama cewek saya. Dia pindah ke lain hati, pergi ninggalin saya. Masak sih mas, ada cewek yang begitu. Itu cewek deko aja, mau nyakitin hati Mas Bolin yang ganteng dan punya masa depan. Jangan bilang begitu dong. Di atas langit masih ada langit lagi kok. Sekarang gantian.
Mas mau tanya sama kamu. Jujur ya, apa kamu mau kalau jadi pacar Mas? Sambil perlahan Aku mendekat ke arah Imelda. Hein, Jawab. sejenak Imelda terdiam. Terlihat aja rasa terkejut dari pertanyaanku tadi. Ayo, gimana dengan pertanyaan Mas Padi? Sekarang kita sama-sama lagi gak punya pacar nih. Masyaran bercampe dong, masa sih bau sama anak SMP. Sementara Mas sudah mahasiswa. Apa ini coba buat main-main aja? Ya enggak lah, cinta bukan untuk dipermainkan, tapi untuk menyatukan dua hati. Dan jika nggak bisa diprediksi, Karena dia bisa datang tiba-tiba tanpa batasannya. gimana Made? Kami pun langsung menuju kamar. Sambil ku gandeng Imelda, layaknya seorang kekasih. Setelah sampai di depan pintu kamar, ku suruh Melda masuk duluan. Karena aku mau ke WC dulu dari tadi. Aku memang menahan buang air kecil. Setelah selesai dari WC, tiba-tiba darah keluar cukup banyak dari hidungku. Mimisan lagi? Pasti karena panas dalam dan kurang tidur. Namun, entah kenapa, aku malah kepikiran mengerjai Imelda sedikit. Ketika keluar dari WC, ku tutup hidungku rapat-rapat supaya darahnya gak berceceran. Lalu aku langsung naik ke tempat tidurku. Namun, Imelda ternyata sudah melihat darah itu. Aduh, Mas! Kenapa? Dengan panik, dia langsung mengambil sapu tangannya dan menghampiriku. Gak apa-apa, Ini cuma mimisan kok. gak usah ngotori sapu tanganmu. Gak apa-apa, Mas. Darahnya banyak keluarnya. Ku biarkan Imelda membersihkan darah di hidungku. Kulihat betapa serius dan cemasnya dia kepadaku. Setelah darah berhenti dan wajahku dibersihkannya dengan alkohol, Dia masih terus memperhatikanku. perlahan ku pegang tangannya. Makasih ya, Melda. Sama-sama, Mas. Gimana dengan pertanyaan Mas tadi di luar? Apa kamu mau? Menerima Mas di hatimu? Iya, Mas. Aku terima karena aku memang sudah suka. Sejak pertama ketemu sama Mas. Oh, syukurlah. Sekali lagi, Mas terima kasih udah menerima Mas di hatimu. Sejenak, ku tatap wajahnya sambil tersenyum. Lalu perlahan, ku tarik kepalanya mendekat. Dan akhirnya, bibir kami pun bertemu. Menyatu dalam rasa cinta kami berdua.
Malam itu, kami mencoba tidur. Posisi kami sejajar. Imelda di atas adik-adiknya, sementara aku di atas datukku. Aku sudah berusaha tidur, tapi tetap gak bisa. Ketika ku toleh ke arah Imelda, ternyata dia juga belum tidur. Perlahan ku ulurkan tanganku, Dan kami saling bergandengan tangan dalam posisi sama-sama tengkurap terasa ada aliran hangat yang mengalir di hati kami. hingga akhirnya Kami tertidur. sambil tetap bergandengan tangan. Sebentar lagi kapal kami akan merapat di dermaga Bakauheni, Lampung. Kali ini aku tak sendiri lagi, Karena sekarang aku bersama Melda. kami menikmati pemandangan indah di ujung gugusan Pulau Sumatera. Terkadang Melda menyandarkan kepalanya di bahuku, dan aku merangkul pinggangnya perlahan. Melda, apa kamu juga merasakan bahagia Di saat seperti ini, sama seperti yang kurasakan? Mas, itu juga yang sedang kurasakan. Tapi hatiku juga serasa ingin menjerit. Loh, kenapa? Karena